Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Jejak Hikmah, tempat di mana kita menyingkap kisah-kisah luar biasa dari berbagai penjuru dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif dan edukatif dari kami. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berbagi pengetahuan. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah padang pasir yang tandus, tanpa air, tanpa pepohonan, dan hanya dikelilingi gurun? Itulah kondisi Qatar puluhan tahun yang lalu, negara kecil di Jazirah Arab yang dulunya miskin dan nyaris tak dikenal dunia. Namun siapa sangka, kini Qatar menjadi salah satu negara terkaya di bumi. Mari kita telusuri kisah luar biasa tentang bagaimana Qatar bangkit dari keterpurukan, mengubah pasir menjadi emas, dan menjadi simbol kemajuan di abad modern. Inilah perjalanan penuh inspirasi yang membuktikan bahwa takdir bisa berubah jika ada visi dan tekad yang kuat. Puluhan tahun lalu, sebelum minyak dan gas ditemukan, Qatar adalah negeri yang sunyi dan keras. Masyarakatnya hidup sederhana, menggantungkan hidup pada hasil laut, berdagang kecil, serta menggembala unta di tengah padang pasir. Hidup di bawah terik matahari yang mencapai 50 derajat, mereka berjuang demi setetes air dan sesuap nasi. Tidak ada gedung megah, tidak ada kendaraan mewah, bahkan jalan beraspal pun nyaris tidak ada. Di masa itu, perburuan mutiara di Teluk Persia menjadi satu-satunya sumber penghasilan utama. Para pria menyelam tanpa alat bantu modern, bertaruh nyawa demi mendapatkan mutiara yang kelak dijual ke pedagang asing. Namun semua itu berubah saat dunia menemukan emas cair, minyak bumi. Tanah yang dulu dianggap tak berharga, tiba-tiba menjadi rebutan bangsa-bangsa besar. Qatar yang dulu terlupakan, kini mulai dilirik dunia internasional. Tahun 1939 menjadi titik balik sejarah Qatar. Saat itulah, cadangan minyak pertama ditemukan di Dukhan Field. Tapi baru setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1971, Qatar benar-benar bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri. Tak hanya minyak, Qatar juga menemukan ladang gas alam terbesar di dunia bernama North Field. Inilah awal dari transformasi besar-besaran. Pemerintah Qatar membangun infrastruktur, memodernisasi pelabuhan, dan membuka hubungan dengan negara-negara besar. Uang hasil ekspor minyak dan gas mengalir deras ke kas negara, dan mulai digunakan untuk pembangunan nasional. Namun yang menarik, Qatar tidak hanya puas menjadi penjual sumber daya alam. Mereka memiliki visi jauh ke depan, bahwa kekayaan sejati bukan hanya dari minyak, tapi dari pengetahuan dan investasi jangka panjang. Dengan pendapatan fantastis dari minyak dan gas, Qatar menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, mencapai lebih dari $80.000 per tahun. Warga negaranya hidup dalam kemewahan, pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga pajak yang hampir tidak ada. Pemerintah juga membangun perumahan gratis, memberi subsidi besar untuk listrik dan air, serta menyediakan beasiswa ke luar negeri bagi para pelajar. Rakyatnya tidak hanya sejahtera, tapi juga bangga akan identitas nasional yang kuat. Di saat banyak negara masih berjuang melawan kemiskinan, Qatar menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya yang bijak dapat mengangkat harkat bangsa. Negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta jiwa ini membuktikan bahwa ukuran wilayah bukanlah ukuran kemajuan. Ibu kota Qatar, Doha, kini menjelma menjadi simbol kemewahan dan kemajuan teknologi. Gedung-gedung tinggi menjulang, pantulan lampu dari menara kaca memantul di perairan Teluk Arab, seolah menjadi tanda kebangkitan dari tanah tandus. Proyek-proyek megah seperti The Pearl Qatar, Education City, dan Qatar National Library menunjukkan ambisi besar negara ini untuk menjadi pusat ilmu dan kebudayaan dunia. Jalan-jalan lebar, transportasi modern, hingga stadion megah untuk Piala Dunia FIFA 2022, semuanya dibangun dengan perencanaan matang dan teknologi tinggi. Namun di balik gemerlap itu, Qatar tetap menjaga identitasnya. Setiap pembangunan selalu memperhatikan nilai Islam dan budaya Arab, menciptakan harmoni antara modernitas dan tradisi. Kunci sukses Qatar tidak hanya terletak pada hasil bumi, tapi juga strategi investasi global. Melalui Qatar Investment Authority, QIA, negara ini menanamkan modal di berbagai perusahaan ternama dunia seperti Volkswagen, Barclays, Harrods, dan bahkan Empire State Building di New York. Tujuannya jelas, agar ekonomi Qatar tetap kuat bahkan setelah era minyak berakhir. Inilah bukti kecerdasan finansial yang membuat Qatar mampu mempertahankan kekayaannya di masa depan. Dengan pengelolaan dana yang terencana dan profesional, Qatar telah mengubah kekayaan alam menjadi kekayaan abadi yang terus tumbuh lintas generasi. Meski modern dan kosmopolitan, Qatar tidak pernah melupakan akar spiritualnya. Islam tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat,
mempengaruhi sistem hukum, sosial, dan budaya. Masjid megah berdiri di setiap penjuru kota, seruan adzan menggema di tengah gedung pencakar langit, dan nilai-nilai keislaman diterapkan dalam kebijakan publik. Pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya memuaskan materi, tetapi juga memperkuat moral. Keseimbangan antara kemajuan dan keimanan inilah yang menjadikan Qatar berbeda dari negara kaya lainnya. Mereka membuktikan bahwa modernisasi tidak harus meninggalkan nilai-nilai agama. Salah satu fokus terbesar Qatar adalah pendidikan. Melalui Qatar Foundation dan Education City, negara ini mendirikan kampus-kampus internasional yang bekerja sama dengan universitas ternama dunia seperti Georgetown, Texas A&M, dan Carnegie Mellon. Tujuannya bukan hanya mencetak ilmuwan, tapi juga melahirkan pemimpin masa depan yang mampu membawa Qatar ke era pasca minyak. Generasi muda didorong untuk berpikir global, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Inilah strategi jangka panjang Qatar, berinvestasi pada manusia, bukan hanya pada sumber daya alam. Ketika FIFA memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, dunia terkejut. Negara kecil di gurun pasir dianggap mustahil menyelenggarakan event sebesar itu. Namun Qatar membuktikan sebaliknya. Dengan membangun stadion berpendingin, sistem transportasi canggih, dan kota-kota baru, mereka menghadirkan Piala Dunia paling modern dan ramah lingkungan dalam sejarah. Event ini bukan sekadar olahraga, tapi juga pembuktian jati diri, bahwa Qatar adalah bangsa kecil dengan mimpi besar yang berhasil diwujudkan dengan tekad dan teknologi. Kini Qatar menjadi pemain penting dalam diplomasi global. Mereka sering menjadi mediator dalam konflik internasional dan memiliki pengaruh besar di dunia media melalui Al Jazeera Network. Negara ini tidak hanya dikenal karena kekayaan, tapi juga karena perannya sebagai jembatan antara Timur dan Barat, antara Islam dan dunia modern. Keberhasilan ini membuat Qatar dihormati, bahkan oleh negara-negara besar. Kekuatan sejati Qatar bukan hanya terletak pada hartanya, melainkan pada visi, stabilitas, dan keberanian untuk bermimpi besar di tengah keterbatasan. Perjalanan Qatar mengajarkan kita bahwa tidak ada bangsa yang terlalu kecil untuk bermimpi besar. Dengan visi, kepemimpinan, dan tekad kuat, gurun pasir pun bisa menjadi kota futuristik. Kekayaan bukan semata soal uang, tapi bagaimana kita mengelolanya untuk kemaslahatan bersama. Qatar telah membuktikan bahwa perubahan sejati dimulai dari pemikiran dan strategi jangka panjang, bukan sekadar keberuntungan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa bangsa yang dulu miskin pun bisa menjadi panutan dunia, jika mampu bersatu dan berpikir maju. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu terinspirasi oleh kisah luar biasa Qatar ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel Jejak Hikmah semakin berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap kisah dan fakta luar biasa lainnya dari berbagai penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.